kalau yang nomor 2 nih rada ribet. Kalian harus nyimak nih dari awal, karena kalau misalnya salah di awal berarti bisa salah sampai akhir nih, nggak ketemu jawabannya. Oke, nah kalian boleh lihat dulu nih di soal, dia itu kalau soal kayak gini tuh contoh kayak kepuasan-kepuasan tuh biasanya soal yang berkaitan sama bab teori perilaku konsumen. Nah, di sini dibilang Atar itu punya uang dari ibunya sebesar 50.000, di mana ia selalu habiskan untuk membeli dodol dan es krim yang bernilai 4.000 dan 6.000. Berarti harga untuk dodol 4.000, harga untuk es krim 6.000. Terus dikasih tabel, yaitu utilitas total dari dodol dan es krim. Utilitas total itu artinya total kepuasan. Nah, ada dari unitnya 0 sampai 9, ada kepuasan total dodol dan kepuasan total es krim. Kemudian dikasih pertanyaan A sampai C nih. Yang A, berapa banyak dodol dan es krim yang harus dikonsumsi, berapa total kepuasannya, dan yang terakhir kalau uangnya tadi naik dari 50.000 jadi 60.000. Kita harus kerjain satu-satu. Yang pertama kalian buat tabel dulu. Untuk yang dikasih tahu di soal nih ada 3 kolom, unit sampai kepuasan total dodol dan kepuasan total es krim. Kalian buat dulu. Terus di sini aku biar gampangnya dodol itu aku misalin X dan es krim itu aku misalin Y. Nah, untuk PX dan PY-nya kan udah dikasih tahu ya tadi. Kalau harga dodol itu berarti 4.000 dan yang untuk harga es krim itu 6.000. Ini karena sama nih semuanya kita tarik aja nih ke bawah. Nah, setelah kita dapat nih 5 kolom, kita next ke kolom yang berikutnya yaitu kita cari MUX. MUX itu adalah marginal utility dari barang X atau dodol. Rumusnya delta TUX per delta Q. Nah, delta TUX per delta Q. Kayak yang tadi, delta itu artinya perubahan. Berarti kalian harus kurangin nih satu-satu sama angka yang sebelumnya atau TU yang sebelumnya. Kalau berarti kita ngeliat dulu nih yang baris yang pertama untuk yang unitnya 0. Berarti kalau delta TUX itu karena TU yang pertama itu 0, berarti kalian tinggal bikin 0 dikurang 0. Kenapa 0? Karena kan sebelumnya nggak dikasih tahu nih datanya. Ya berarti 0 gitu. Terus dibagi sama delta Q. Delta Q itu 0 kan unit yang baris ini, terus yang sebelumnya juga nggak dikasih tahu, berarti sama-sama 0. Nah, biasanya untuk yang pertama tuh pasti semuanya tuh 0 gitu, karena berapapun angka yang dibagi 0 itu kan hasilnya 0 ya. Berarti ini kalian gak usah lihat, pokoknya yang atas nih kalau ada 00 pasti MUX, MUY-nya 0 semua. Gampang ya. Kita tinggal bikin aja 0. Next, kita lanjut ke yang unit 1 nih. Nah, delta TUX untuk unit 1 berarti rumusnya itu perubahan dari TUX unit 1 nih, berarti si 30. Kita masukin dulu angkanya 30, dikurang sama TUX sebelumnya. TUX sebelumnya kan 0, berarti 30 dikurang 0 per delta Q. Q-nya yang ini kan 1. Sebelumnya itu 0, berarti baris kedua 1, baris ke 1, 0. Berarti tinggal kita masukin 30 dikurang 0 per 1 dikurang 0. Nanti dapatnya 30. Nah, mungkin masih ada yang kurang nangkep nih. Dapatnya dari mana ya, Ci? Aku lanjutin ke yang unit 2. Ini sama cara ngerjainnya. Berarti TUX yang di unit 2 yaitu 58. Kalian masukin 58 dikurang sama TUX sebelumnya. TUX sebelumnya itu 30. Berarti 58 kurang 30. Kayak gini. Sekarang kita lihat delta Q-nya atau unitnya. Nah, unitnya itu berarti yang sekarang 2, yang sebelumnya 1. Berarti 2 dikurang 1. Dapat hasilnya 28. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Kalau ada yang masih ada yang kurang nangkep, aku lanjutin lagi ke yang unit 3 nih. Paham, Berarti Kak. kalau yang yep. Paham ya tadi. Berarti kalau yang unit 3 berarti TUX-nya itu 84 dikurang sama TUX yang unit sebelumnya berarti 58
terus dibagi sama 3. 3 itu unit yang sekarang nih di baris yang ini 3, sebelumnya itu 2. Tuh, dapatnya 26. Gampang sih, kalau online kalian kan bisa kerjain pakai Excel ya, jadi lebih cepet. Terus kalau yang untuk unitnya 4 nih, berarti 108 dikurang sama 84. 108 dikurang 84, terus dibagi sama permintaan Q yang baris ini berarti 4, dan sebelumnya itu 3. Nah, berarti dapatnya itu 24. Karena kita udah kerja ini dari awal, kalau di Excel kita tinggal tarik aja nih, dapat hasilnya. Sebentar. Oh, ini salah ya. Nah, karena ini tadi, bentar. Nah, aku contohin sekali lagi, berarti untuk yang ini, yang pertama nih 130 dikurang sama yang sebelumnya 108, dibagi sama Q yang sekarang, yaitu 5, dikurang sama Q sebelumnya, yaitu 4. Nih, dapat hasilnya 22. Aku tinggal tarik aja nih ke bawah, dapat segini. Untuk MUX ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang masih bingung, dapatnya dari mana? Boleh? Belum ada, Ci. Oke, gampang ya. Jadi, lanjut ke MUY. Konsepnya sama. Berarti, kita tinggal masukin nih TUY yang unit 1 dikurang sama yang sebelumnya, which is 0. Kita bagi lagi sama Q yang sekarang, 1 dikurang sama Q yang sebelumnya, yaitu 0. Nih, dapat 30 nih hasilnya sama. Terus untuk yang berikutnya, berarti kita masukin TUY yang sekarang 57 dikurang sama TUY sebelumnya yaitu 30 dibagi sama unit yang sekarang yaitu 2 dikurang sama unit sebelumnya yaitu 1. Nih, dapat 27. Kalau kalian udah bikin kayak gini, rumusnya tinggal tarik aja ke bawah. Dapat hasilnya untuk MUY segini. Nah, untuk MUX dan MUY, ada yang masih belum paham? Paham, Kak. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke untuk nyari MUX per PX. Nah, kolom berikutnya kita nyari MUX yang kita ketemuin di sini nih semuanya, kita bagi sama price-nya. Berarti yang ini kita bagi sama price-nya 4.000. Nah, kalau di Excel gampang ya, kalian tinggal tarik aja nih ke bawah kan sama 4.000. Nah, terus itu untuk MUX per PX. Tinggal kita bagi. Terus yang kolom yang terakhir MUY kita bagi sama PY. Berarti kalau MUY bagi PY ini kita bagi sama PY. Terus yang ini 30 kita bagi sama PY-nya 6.000. Kalau yang di bawahnya berarti 27 kita bagi sama 6.000. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Gampang ya, sampai sini mungkin pasti pada ngerti nih. Selanjutnya, setelah kita penuhin semua tabelnya, kita nyari dari 2 kolom ini aku kuningin, ada nggak yang angkanya sama gitu. Untuk MUX sama MUX per PX sama MUY per PY, ini kalian nggak usah lihat lagi nih yang di sini, kalian lihat yang 2 kolom terakhir aja, ada nggak yang sama. Pertama kita nyari dulu yang PX sama PY ada yang sama nggak ya. Coba lihat, berarti ada 0,005 nih sama yang ini. Nih, aku kuningin ya. Ini sama ini, 1. Terus, ada lagi nggak yang sama? Oh, ada nih, berarti 0, maaf, salah. 0,005 nih, berarti yang ini sama yang ini. Terus, ada lagi nih 0,0045, berarti ini sama yang ini. Terus, mungkin ada lagi 0,004 nih. Yang aku hijauin. Terus, ada lagi 0,0035. Mungkin aku biruin ya.
Ini sama yang ini. Nah, coba lihat apakah ada yang sama lagi. Nah, kayaknya sih udah gak ada. Yang sama tuh ada 4 ya berarti. Nah, kita berarti bisa bikin kombinasi barangnya nih. Kombinasi barang X sama Y yang sama. MUX sama MUY-nya. Yang pertama, kita lihat yang kuning dulu. Yang kuning berarti waktu Y-nya itu 1 kan. Nih, berarti yang kuning itu waktu Y-nya 1. Kita tulis di sini 1. Terus yang X, kita lihat, oh waktu X-nya itu 6. Nih, makanya aku bikinnya 6 di sini. Terus kita lihat lagi yang merah, berarti 0,0045 itu waktu X-nya 2. Nah, kita bikin, maksudnya waktu Y-nya 2, berarti tulisnya 2. Terus yang untuk X-nya berarti waktu Q-nya itu 7. Atau X-nya 7. Nih, berarti tulisnya 7 di sini. Terus untuk yang warna hijau. Untuk yang warna hijau berarti waktu Y-nya 3. Berarti kita kasih warna hijau. Waktu Y-nya 3. Terus untuk yang warna hijau, X-nya itu waktu X-nya itu 8 nih. Berarti kita bikin di sini dia pasangannya 8. Untuk yang biru, kita lihat waktu Y-nya itu 4. Berarti di sini 4. Terus untuk yang X-nya itu berarti waktu dia 9. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk ngeliatin yang sama ngeliat X-nya? Ci mau tanya, berarti kita harus ini ya cari MUX. Maksudnya biar dapet yang sama itu harus sampai MUX per PX itu, nggak bisa kayak dilihat langsung aja dari MUX-nya sama MUY-nya. Iya bener banget, harus sampai akhir. Soalnya kalau kita lihat nih, misalnya contohnya yang kuning ya, yang kuning berarti 30 sama ini 20, beda kan? Nah, pokoknya harus lihat sampai akhir yang udah dibagi sama harga. Berarti nanti pas ujian ditulisnya kayak gini ya, Ci? Bener Maksudnya banget, dibikin, oh gitu. table ya. Oh, oke. Thank you, Ci. Oke, tinggal lihat mana yang sama, terus kita bikin kombinasinya. Sekarang kita ngelihat kita jawab yang A nih, berapa banyak total banyak dodol dan es krim yang harus dikonsumsi agar kepuasannya maksimum. Nah, kita pertama lihat dari sini dulu. Oke, sebelumnya kalian masukin dulu nih rumus yang ini. I sama dengan PX dikali QX tambah PY dikali QY. I itu artinya income ya, atau anggaran atau uang yang kalian punya. Kalau yang tadi diketahui di soal, dia itu punya duit 50.000. Nih, berarti kita bikin di depannya itu 50.000. Sama dengan PX-nya, harga dari barang X tuh tadi 4.000 kan. Terus kita kali sama QX. QX itu kombinasi yang barang yang pertama nih, yang 6. Nih, kayak gini. Terus kita tambah sama harga barang Y, which is 6.000. Kita kali sama QY, kombinasi yang pertama yaitu 1. Nah, berarti kan ini kita bisa cari 50.000 sama dengan 24.000 tambah 6.000. 50.000 sama dengan yang di samping itu berarti 24 tambah 6.000, 30.000. Nah, 50.000 sama 30.000 belum sama kan gitu, berarti masih lebih kecil nih dari uang yang dia punya. Artinya dia belum puas, belum ada kepuasan maksimum. Kepuasan maksimum itu tercapai waktu uangnya udah habis semua. Berarti waktu 50.000-nya udah benar-benar kepake buat beli dodol sama es krim. Berarti yang pertama, ini kalian bisa lihat untuk yang pertama nih, berarti gagal ya. Maksudnya dia masih belum puas. Ini untuk yang pertama. Terus kita coba untuk yang kedua. Berarti kombinasi barang yang kedua itu X-nya itu 7. Kita tambahin sama Y-nya itu 2. Berarti itu berapa? 4.000 kali 7, 28.000.
tambah 6.000 kali 2 tuh 12.000. Nah, 50.000 sama dengan 28 tambah 12, 40.000. Berarti masih belum puas nih yang kedua. Berarti yang kedua masih salah. Kita nggak boleh pilih itu sebagai jawaban. Terus, next kita coba cari kombinasi barang yang ketiga. Nah, ini aku buat di samping ya. Berarti yang ketiga itu 4.000 dikali sama QX yang ketiga itu 8. Ditambah sama harga barang Y, yaitu 6.000. Kita kali sama barang Y-nya itu 3. 50.000 sama dengan berarti 32.000 ditambah 18.000 nih. Nah, ternyata 32 tambah 18 tuh hasilnya udah 50.000. Nah, kalau kayak gini berarti si dia ini udah sama ya. Maksudnya udah sama kayak anggarannya. Berarti dia itu udah dibilang puas. Nah, makanya jawaban untuk yang A itu berapa total dodol dan es krim yang harus dikonsumsi agar kepuasan Atar itu maksimum, ya berarti ini 8 dan 3. Berarti artinya dia itu harus konsumsi 8 dodol dan 3 es krim. Sampai sini ada pertanyaan? Ci, Hmm? berarti kalau kepuasan maksimum itu kalau udah ketemu 50.000 misalkan, itu udah nggak usah cari-cari lagi kan yang di bawahnya. Berarti kemungkinannya cuma ada satu doang kan, nggak ada lebih. Iya, tapi kalau emang mungkin di ujian harus kali ya, tapi boleh kita coba buktiin, pasti cuman ada yang satu sih yang sama. Kalau yang ini berarti 4.000 kita kali sama 9, terus yang ini 4 ya, berarti 4.000 kali 9 itu kan 36, 6.000 kali 4 itu 24. Berarti 36 tambah 24 tuh udah lewat ya 60.000. Nah, berarti yang sama nih cuma satu, yaitu kombinasi barang X-nya 8 dan Y-nya 3. Oke, berarti kalau yang B, berapakah total kepuasan Atar ya? Berarti 50.000 kan, karena kita benar-benar harus cari kepuasan yang kalau misalnya dia itu duitnya habis nih, kita belanjain semua. Nanti untuk nyari ini sampai tahap ini, kita udah bisa ngejawab yang A sama B. Terus kalau kalian lihat soal yang C, jika Atar mendapatkan uang dari ibunya, naik nih dari 50.000 jadi 60.000, berapakah besar dodol dan es krim yang harus dikonsumsi dan berapa total kepuasannya? Nah, karena tadi kita udah sempat nyari yang kombinasi barang yang keempat, which is udah dapat 60.000, berarti kita udah bisa jawab yang C juga. Berarti tinggal kita masukin untuk yang C, X-nya itu 9, terus untuk yang Y atau es krimnya itu 4 total kombinasinya, dan total kepuasannya itu 60.000. Gitu. Jadi kalau kalian udah ngerjain ini sampai semua kombinasinya kita coba satu-satu dan ternyata ada yang bisa menjawab 2 soal sekaligus, ya berarti udah caranya sampai sini doang gitu. Nah, untuk yang soal ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Ci, mau nanya. Kalau di soal ditanya kepuasan total, carinya gimana ya, Ci? Kalau cari kepuasan total tuh berarti ya 50.000 itu gitu. Waktu anggarannya habis. Berarti kepuasan totalnya 50.000 ya, Ci? Iya, bener banget. Kalau yang 60.000 berarti apa tadi? Kalau yang 60.000 tuh waktu anggarannya naik ya. Yang soal yang C, dia bilang kalau uangnya itu naik jadi 60.000. Berarti ya total kepuasannya harus 60.000 gitu. Oke, Ci. Ci, kalau yang ditanyanya keseimbangan konsumen itu yang jawabnya yang kombinasi bukan? Yang keseimbangan konsumen. Oh iya, harusnya kombinasi. Karena kalau misalnya dia tanya keseimbangan tuh berarti kayak berapa X sama Y yang harus dia konsumsi nih biar kepuasannya maksimum gitu. Sama aja sih, biasa cuman beda-beda kata-katanya aja kalau di soal. Makasih, Ci. Yo, berarti itu kita udah jawab soal yang nomor 2 nih. Gampang kan, tinggal bikin tabel terus cobain satu-satu. Nah, next
Kalian mungkin bisa lihat soal yang nomor 3.